Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'd. Para bapak, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, yang mendapat rahmat Allah, kali ini saya akan bicara masalah ujian hidup. Perlu diketahui bahwa hidup ini tidak akan bisa terlepas daripada ujian. Karena dengan ujian ini diturunkan oleh Allah, memang tujuannya Allah untuk meningkatkan kualitas hidup kita manusia. Yang dulunya berkualitas kurang, tapi dengan ujian demi ujian, maka tingkat kualitas, derajat dan sebagainya akan diangkat Allah melalui ujian ini. Satu contoh, anak-anak SD. Setiap tahun mau naik kelas pasti mengalami ujian. Pada saat ingin berganti jenjang jadi SD ke SMP juga melalui ujian nasional. Demikian pula SMP, SMA dan selanjutnya. Yang kalau sarjana S1 kita kenal dengan skripsi, ujian lesan dan juga ditambahi skripsi. Kalau ambil S2 atau S3 di samping ujian lesan juga ditambah lagi tesis. Nah, manusia hidup juga kayak begitu. Jadi dengan diuji dengan Allah itu meningkatkan kualitas atau derajat manusia itu dengan cara ini. Dan ujian ini tidak akan terlepas pada siapapun, khususnya orang-orang mukmin. Dalam surat Al-Anbiya surat 21 ayat 35 Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi wa ilaina turja'un. Semua yang hidup pasti akan mengalami kematian dan akan menguji kamu dengan kesusahan, bisyari wal khairi, dan kesenangan, dengan penderitaan dan juga kebahagiaan, dengan duka nestapa dan juga dengan kegembiraan. Berarti hadirin sekalian, ujian itu tidak hanya penderitaan, tapi justru ujiannya juga ada kebahagiaan. Jadi orang hidup di ujian kebahagiaan, hati-hati, jangan lupa, jangan ada istidrot itu, dilulu sama Allah. Sudah banyak uangnya, lupa dengan sodako, lupa dengan orang tua, lupa dengan kebaikan-kebaikan lain yang mestinya digunakan dengan harta. Apalagi ujian yang bersifat menyusahkan, derita, nestapa. Ini ujian yang berat memang. Cuman beratnya ujian ini Allah memberikan satu ujian sesuai dengan kadar kemampuan hambanya itu. Allah tidak akan berujian di luar batas kemampuannya. Dan hadirin sekalian, ada orang mengatakan, yang bertanya, ini sebenarnya ujiannya peringatan atau hukuman? Nah, di sini hadirin sekalian, kita berbaik sangka aja pada Allah. Jadi ujian itu kita anggap aja sebuah ujian atau peringatan paling tidak. Kita tidak perlu ngomong, wah ini hukuman. Jangan, tidak usah, kita baik sangka aja. Hatta walaupun sebenarnya Allah menghukum karena banyak kesalahan-kesalahan kita, tetap kita baik sangka pada Allah. Karena Allah sendiri dapat firman bahwa aku seperti prasangka hambaku. Baik prasangka hambaku, baik pula aku. Buruk prasangka hambaku, buruk pula aku. Maka kita buang yang buruk, kita baik sangka saja kepada Allah. Hadirin sekalian, berarti semua orang hidup akan mengalami kematian yang sebelumnya akan diuji dengan nestapa, duka nestapa, dengan derita dan juga dengan kebahagiaan. Wa ilaina turja'un, dan akan kembali semuanya kepadaku lagi. Dengan hasil ujian itu akan laporkan, akan diteliti oleh Allah bagaimana orang ini sikapnya. Kalau kita baca surat Al-Mulk surat 67 ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayati liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang telah membuat kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, untuk menguji kalian, menguji di antara kamu sekalian,
ahsanu amalah, siapa paling baik amalnya. Jadi diuji amalnya siapa enggak. Ya tentunya dengan ujian itu ada yang orang bisa malah tidak patuh pada Allah, malah jauh dari Allah. Bahkan mereka putus asa dengan ujian-ujian itu. Sehingga yang diperoleh derita, penderitaan dan nestapa. Karena ujian yang berat itu oleh mereka ditanggapi, disikapi dengan kesedihan, kesusahan yang tanpa putus. Stres yang terlalu lama. Jadi kita tidak bisa demikian, walaupun seberat apapun, ya kita harus tetap sabar. Fasta'inu bisobri washolah. Minta tolonglah pada Allah dengan sabar dan sholat. Hadirin sekalian berbahagia, ujian dari Allah kepada manusia, pada orang beriman itu macam-macam. Ada yang badannya sakit, nggak bisa jalan. Ada yang istrinya pemborosan luar biasa sehingga suaminya kalang kabut, menyediakan dalan dan sebagainya. Ada yang anaknya nakal-nakal, ada yang anaknya pinter, itu pun juga ujian. Walaupun anak itu pinter juga ujian. Karena hadirin sekalian, banyak orang mengatakan bahwa anak itu titipan. Benar tidak? Anak itu ujian sebenarnya, bukan titipan. Dalam surat At-Taghabun ayat 15, Allah mengatakan bahwa innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh bahwa di antara hartamu dan anak-anakmu itu ujian untuk kamu. Berapa banyak orang karena harta diuji, berapa banyak orang diuji karena anak. Dan ujian itu bermacam-macam. Saya ulangi lagi, ada yang sakit, ada yang karena tingkahnya kurang bagus, sehingga beban berat bagi orang tuanya, karena harus bagaimana tanggung jawab terhadap anak maupun istrinya. Itu ujian yang menimpa pada kita itu bermacam-macam. Ada yang karena sakit tadi, ada yang karena derita tidak punya duit, ada hutang banyak, ada karena istrinya tidak karu-karuan, ada kalanya anaknya tidak karu-karuan. Hadirin sekalian, ini perlu kesabaran. Makanya dalam surat At-Tarhim ayat 6 tidak salah, Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro wa huduhan nas wal kijaro. Al-ayah. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ketahuilah bahwa di neraka itu ada jenis bahan bakar yang dari manusia dan batu. Ada manusia yang sebagai bahan bakar. Di bawah neraka itu ada bahan bakar dari kita manusia. Naudzubidzalik untuk kita ya. Ya mudah-mudahan bukan kita menjadi bahan bakar neraka. Kita harus bisa masuk surga dengan upaya mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah kita akan bisa masuk surga sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian berbahagia. Jadi anak ini kepada kita tidak ada istilah titipan. Anak titipan dari Tuhan, dari Allah tidak ada. Di Quran pun tidak pernah saya baca bahwa anak itu titipan. Tapi kalau ujian, benar-benar anak itu sebagai ujian. Bagi ujian berarti amanah. Amanah dari Allah, anak ini bagaimana kamu ngatur. Jadi tidak cukup anak itu disekolahkan tinggi, nantinya bisa kaya. Tidak cukup dengan itu. Anak ini seharusnya juga dibimbing, diajarkan bagaimana supaya dia tidak masuk neraka. Ini penting sekali sekalian. Jangan hanya dididik dengan titel-titel sampai kanan kiri, luar depan belakang, titel yang rembel, tapi sama sekali tidak paham tentang agama. Ini sangat salah. Jadi ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu. Keluarga itu masuk istri, anak, ponak-ponakan yang kumpul dan sebagainya. Dijaga, dipelihara, dibina dengan ajaran-ajaran Islam, dengan ilmu Islam, supaya dia masuk juga ke surga.
Hadirin, saya rasa sementara itu dulu pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita berlanjut pada session yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.